Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana wali walidaya warhamhuma kama rubayana sigoro. Sahabat beriman, sepanjang sejarah nenek moyang dan perjalanan berbagai kaum, mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Apa yang hendak mereka lakukan? Mereka benar-benar bingung, dan memang layak untuk bingung. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali mendatangi paman beliau, Abu Tholib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala apapun yang dilakukan anak saudaranya. Untuk menguatkan permintaan ini, mereka menggunakan selubung nenek moyang dan hakikat dengan berkata, adanya ajakan untuk meninggalkan sesembahan mereka, dan pernyataan bahwa sesembahan itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak mampu berbuat apa-apa. Merupakan cemoohan yang telat dan penghinaan yang sangat keras, sekaligus merupakan pembodohan dan penyesatan terhadap nenek moyang mereka, yang sejak dahulu mereka sudah berada pada agama ini. Mereka merasa mendapatkan jalan ini, oleh karena itu mereka langsung melaksanakannya. Ibnu Ishaq menuturkan, beberapa pemuka Quraisy pergi ke tempat Abu Tholib, lalu berkata, "Wahai Abu Tholib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki sesembahan kami, mencela agama kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan menyesatkan nenek moyang kami. Engkau boleh mencegahnya agar tidak mengganggu kami, atau biarkan antara dia dan kami. Engkau juga seperti kami untuk menentangnya, sehingga kita bisa mencegahnya." Dengan perkataan yang halus dan penolakan yang lembut, Abu Tholib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah, dan menyeru kepadanya. Selama masa-masa itu orang-orang Quraisy juga disibukkan urusan lain, yaitu semakin dekatnya kedatangan musim haji. Mereka menyadari bahwa berbagai utusan dari seluruh jazirah Arab akan mendatangi mereka. Oleh karena itu, mereka berpendapat untuk mengeluarkan satu pernyataan resmi yang disampaikan kepada bangsa Arab tentang status Muhammad, agar dakwah beliau tidak meninggalkan pengaruh di dalam jiwa mereka. Mereka pun berkumpul di tempat Al-Walid bin Al-Mughiruh memperbincangkan masalah ini. Al-Walid berkata, "Ambil satu kesimpulan tentang masalah ini, dan jangan sampai kalian saling berbeda pendapat, sehingga sebagian di antara kalian mendustakan sebagian yang lain, sebagian menyanggah sebagian yang lain. Pendapatmu sendiri bagaimana?" tanya mereka. "Sampaikan dulu pendapat kalian, biar aku mendengarnya," kata Al-Walid. "Kita katakan saja bahwa dia adalah seorang dukun." "Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun," jawaban Al-Walid. "Kita pernah melihat para dukun, dia sama sekali tidak menggumamkan sajak dan mantra seperti dukun." "Kita katakan saja dia orang gila," kata mereka. "Dia bukan orang gila," kata Al-Walid. "Kita sudah melihat orang yang gila dan mengetahuinya. Dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak bertindak sekenanya, dan tidak berbisik-bisik layaknya orang gila. Kita katakan saja dia seorang penyair," kata mereka. "Dia bukan seorang penyair," kata Al-Walid. "Kita sudah mengetahui seluruh bentuk syair. Apa yang disampaikannya itu bukan termasuk syair. Kita katakan saja dia seorang penyihir," kata mereka. "Dia bukan seorang penyihir," kata Al-Walid. "Kita sudah melihat para penyihir dan mengetahui sihir mereka. Dia tidak komat kamit dan tidak membuat buhul tali layaknya penyihir." "Kalau begitu sampaikan pendapatmu yang tak bisa dibantah lagi," kata mereka. "Beri aku waktu sejenak untuk memikirkan hal ini." Al-Walid menjawab, "Demi Allah, perkataan yang benar-benar manis, pangkalnya benar-benar cerdik, dan cabannya benar-benar matang. Tidaklah kalian mengucapkan sedikit saja dari perkataan tersebut, melainkan dia mengetahui bahwa itu bukanlah hal yang batil, namun sebutan yang paling mirip untuk dia. Hendaklah kalian mengatakannya sebagai penyihir. Dia datang membawa sesuatu perkataan menyerupai sihir, yang bisa memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan kerabat dekatnya, sehingga kalian berpecah belah karenanya." Setelah semua orang yang hadir dalam pertemuan menyepakati ketetapan itu, maka mereka memutuskan untuk melaksanakannya. Untuk itu mereka duduk di pinggir-pinggir jalan yang dilalui manusia tatkala datang
sehingga tak seorang pun yang lewat, melainkan mendapat peringatan tentang diri Muhammad, dan mereka juga menyebutkan keadaannya. Yang mempelopori pelaksanaan ini adalah Abu Lahab. Ketika musim haji benar-benar sudah tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi manusia di tempat tinggal mereka di pasar Ukase, menyeru mereka kepada Allah. Sementara itu Abu Lahab menguntit di belakang beliau sambil berkata, "Janganlah kalian mematuhinya, karena dia orang yang keluar dari agama dan seorang pendusta." Akibatnya, pada musim haji itu, orang-orang Arab pulang ke tempat masing-masing dengan membawa urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau tersebar di seluruh penjuru Arab. Tatkala orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak menghentikan dakwahnya, maka mereka memeras pikirannya lagi. Untuk itu mereka memilih beberapa cara untuk membenamkan dakwah ini. Pertama, dengan ejekan, penghinaan, olok-olok, dan menertawakan. Hal ini mereka maksudkan untuk melecehkan orang-orang muslim dan menggembosi kekuatan mental mereka. Untuk itu mereka melemparkan berbagai tuduhan yang lucu dan ejekan sekenanya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyebut beliau sebagai tukang sihir dan pendusta. Firman Allah Ta'ala, dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta." Mereka menjelek-jelekan dan menghadapi beliau dengan pandangan penuh amanah serta perasaan yang meluap-meluap penuh emosi. Jika ada rekan-rekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang duduk di sekitar beliau, maka mereka mengolok-olok dan berkata, "Inilah rekan-rekannya." Kedua, menjelek-jelekan ajaran beliau, membangkitkan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau. Mereka tiada henti melakukannya dan tidak memberikan kesempatan kepada manusia untuk menelaah dakwah beliau. Ketiga, melawan Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka menyebutkan bahwa suatu kali An-Nadir bin Al-Haris pergi ke Hira. Di sana dia mempelajari kisah para raja Persia. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan suatu pertemuan untuk mengingatkan kepada Allah dan menyampaikan peringatan, maka An-Nadir menguntit di belakang beliau, lalu berkata, "Demi Allah, penuturan Muhammad tidak sebagus yang kututurkan." Lalu dia berkisah tentang raja-raja Persia. Setelah itu dia berkata, "Dengan modal apa penuturan Muhammad bisa lebih baik daripada penuturanku?" Ibnu Abbas menyebutkan bahwa An-Nadir membeli beberapa penyanyi perempuan dari kalangan hamba sahaya. Selagi ada seorang laki-laki yang menyatakan tidak ingin mendengar apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menghadiahkan seorang penyanyi itu kepadanya, yang siap melayaninya, menyiapkan makan minum, dan menyanyi untuknya, dengan tujuan agar dia tidak condong kepada Islam. Tentang hal ini turun ayat Al-Quran, dan di antara manusia ada orang yang menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Keempat, menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah di jalan tengah. Orang-orang musyrik siap meninggalkan sebagian dari apa yang ada pada diri mereka, dan begitu pula Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu." Ibnu Jarir menyebutkan bahwa orang-orang musyrik menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menyembah sembahan mereka selama setahun, dan mereka menyembah Rabb beliau selama setahun. Mereka berkata, "Andaikan engkau menerima sembahan kami, kami pun mau menyembah sembahanmu." Ibnu Ishaq meriwayatkan, selagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tawaf di Ka'bah, beliau berpapasan dengan Al-Aswad dan Al-Walid, yang mereka ini adalah para ketua kaumnya. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, kemarilah, kami mau menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau juga harus menyembah apa yang kami sembah, sehingga kita bisa saling bersekutu dalam masalah ini. Jika apa yang engkau sembah ternyata lebih baik dari apa yang kami sembah, maka kami akan melepas apa yang seharusnya menjadi bagian kami, dan jika apa yang kami sembah ternyata lebih baik dari apa yang kau sembah,
maka engkau harus melepas bagianmu. Lalu Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.